Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan Akram ketua kelas dipimpin doanya. Ya, untuk siap, berat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Kita lanjutkan. Abdan, Aisyah, Aldo, Anggun, Berlian, Sakit, Cika, Diva, Gadi, Sakit, Fahri, Sakit, Fauzan, Fitra, Ilham, Kafi, Monis, sakit juga. Akram, Hadir. Hafid, sakit Bu, sakit. Nabil, izin ya. Nesya, hadir. Nur Aziza, oke. Prayoga, Hadir. Risilia, Rahmat, Ahmed izin ya. Raisya, Refki, Rizza, Syafa, hadir. Sultan Zaki, Sarifah, Unun, Wilson, terakhir Yesi. Makasih, alhamdulillah ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak bisa bergabung hari ini, ada yang sakit, ada yang izin, minggu depan bisa bertemu kembali belajar bersama-sama kita. Amin. Hari ini? Ya. Ready? Ready. Iya lagi? Mengenai kehidupan memupuk keimanan. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita baca dulu ayat Al-Quran berikut ini ya secara bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menyatakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pelihara kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 191. iya, alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya. Nah, jadi di dalam ayat Al-Quran ini Allah berfirman ya bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaatnya ya, nggak ada yang sia-sia. Contoh misalnya kemarin kalian sudah belajar kan bahwa
lumut aja yang kadang-kadang tuh menurut kita nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Cuman nempel di tembok, bikin rusak bangunan, ternyata ada manfaatnya. Apa coba manfaat dari lumut? Ya, apa? Mencegah erosi. Mencegah erosi. Lainnya? Ya, silakan. Sebagai penyedia oksigen, benar juga. Ada yang lagi kak? Sebagai tumbuhan perintis, benar ya. Jadi semua yang disampaikan teman-temannya itu benar. Jadi lumut itu pas ada manfaatnya. Bahkan kalau kita baca lagi, ternyata ada lumut-lumut tertentu yang ternyata bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Nah, minggu kemarin kalian sudah saya minta untuk mengidentifikasi berbagai jenis tanaman dan membuat laporannya dalam bentuk presentasi. Nah, sekarang kita coba ya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang lalu. Siap? Ya. Oke, silahkan ke kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Akan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Wicanajat. Kami beranggotakan 5 orang. Ada 2 orang yang sedang sakit, yaitu Rahmat Julianto dan juga Abdul Ramadan. Di sini kami yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berkembang biji guys, semua nama tumbuhan buah dari 1 bed, 3 bed, 5 bed, 9A. Tumbuhan berbulu berkembang biak dengan berbiji. Definisinya agiot permain. Kesertaan 1 bed, 3 bed, 5 bed, 9A. Tumbuhan berbulu berkembang biak dengan berbiji. Agiot permain. 4 simbol 1 bed, 3 bed, 5 bed, 9A. Buah dapat dimakan keadaan segar. Agiot permain. 5 umur ketemu hati 1A, 2A. Tidak berbulu wadahnya wadahnya itu. 6 tumbuh daun 1A, 2B. Tidak berbulu tumbuhan tegak berdiri di dahan. Paku kawat 1B, 3A, 4A. Tumbuhan berbulu tidak. 8 jadi 1B, 3A, 4B. Tumbuhan berbulu mempunyai batang rangkai berbeda. 9 pinus 1B, 3B, 5A, 6A, 7B. Tumbuhan berbulu daun berbentuk saja. 10 lengkap 1B, 3B, 5A. 8B. Tumbuhan berbulu rasa buahnya asam manis. Oke. Lanjut aja langsung nggak ya? Oke. Nomor 2 gitu ya. Nomor 2, berdasarkan hasil pengamatan tumbuhan saja yang termasuk dalam biotida, lumut hati dan lumut daun. 3, berdasarkan hasil pengamatan tumbuhan apa saja yang termasuk di dalam biotida, paku kawat dan tumbuhan paku. 4, berdasarkan hasil pengamatan tumbuhan apa saja yang termasuk dalam biotida, melinjo, pinus,
Jepang, kedua Cemara Laut, dan buah seri. Nah, buatlah kamu semua berdasarkan hasil yang dapat dipenuhi ini. Tumbuhan tak bertumbuh, pestisida, pestisida. Tumbuhan bertumbuh berkembangnya dengan spora, berkembangnya dengan biji. Pakai kawat tumbuhan, pakai membibit, bagi virus memproduksi bunga. Bunga kelipatan 3, buah kelipatan 4. Tentang selingarawan, simpul cemara laut. 6. Bila satu kupon yang tumbuh di lingkungan sekitar, carilah nama ilmiah menggunakan aplikasi Planet atau Google. Jangan selalu cari tulisan di Google tentang manfaat dari lingkungan tersebut. Nama buah seri, nama ilmiah, audiokol, divisi biota, manfaat sumber antioksidan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi rasa sakit, asam urat, antitumor, mengontrol gula darah. Sini ada yang namanya buah seri. Nama ilmiahnya Eudiophos, divisinya Sasteophyta. Jadi buah seri ini memiliki beberapa manfaat. Salah satunya menjadi sumber antioksidan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi rasa sakit asam urat, anti tumor, mengontrol gula darah. Ya. Apakah ada yang kurang jelas atau ingin bertanya? Ya. Bunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Hayati dari kelompok 2, izin bertanya. Kan di sini disebutkan buah seri ini umumnya bisa dijadikan obat. Bagaimana sih cara mengambil buah seri ini agar bisa dijadikan obat? Terima kasih. Silakan. Dijawab, bisa dengan cara direbus seperti pada proses pembuatan teh herbal. Bisa 5 helai untuk 1 gelas, terus dibagi jadi 2 gelas ya bisa. Gimana, Unun? Dah. Jadi untuk buah seri ini apa namanya? Tadi yang bisa yang dipakai itu buahnya atau daunnya? Daun serinya ya. Oke, terima kasih. Ya, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan nama saya. Ya, silakan berdiri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Akram Abdul Rahman dari kelompok 3. Ya, izin bertanya, apa yang terjadi jika mengonsumsi obat tersebut secara berlebihan? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Amram. Jawabannya pastinya ada efek samping yang dapat diakibatkan jika mengkonsumsi dengan dosis yang tidak tepat. Karena mengandung netral aluminium yang dapat menimbulkan gangguan pada fungsi mitokondria, bahkan stres oksidatif jika kandungannya berlebihan. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana, Akram? Ya. Puas dengan jawabannya? Ya. Terima kasih. Lanjut, silakan. Mari kita beri aplaus untuk anak Baik, mungkin hanya segitu saja presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah-salah kata. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan dengan kelompok 2. Hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami hari Kamis kemarin ya. Di sini
Kami beranggotakan 6 orang, 1 orang berhalangan hadir karena sakit, yaitu Diva. Kelompok kami ada Agung Cesa, Raffi Falah Basiro, Reski Julian Saputra, dan Aldo. Kebenaran, Nama dan bangkok nama ininya pohon bumi ya Ria Vivi Dermatofila. Tumbuhan ini memiliki manfaat yaitu mengatasi radang payudara, mengatasi kerontokan pada rambut, melancarkan kencing, mengatasi bau badan, dan menyembuhkan luka serta melancarkan pengeluaran ASI. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya. Kelompok 3, Wilson. Perkenalkan, saya Wisnu dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah daun mangkok bisa digunakan sebagai sampo? Terima kasih saudara Wilson dari kelompok 3. Daun mangkokan ini memiliki senyawa yaitu tanin saponidiklavonoid yang berpotensi sebagai penumbuh rambut. Jadi daun mangkokan ini tuh bisa dijadikan sampo, tapi busanya itu tidak terlalu banyak ya. Teksturnya juga cair. Cara membuatnya itu dengan dicampur dengan minyak kemiri, terus ditumis sampai halus sampai dia mengeluarkan merah di keras itu, baru dioleskan ke rambut. Masya Allah. Kalau lebih pengen praktisnya lagi, sekarang ada sampo yang mengandung mangkok. Kamu cari di Google. Sampo ada yang ada. Jadi memang sudah dikembangkan ya, ada jenis sampo yang memang dibuat dari ekstrak daun mangkokan ini ya. Bagus sekali. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan dari kelompok 4. Kandungan apa yang terdapat sehingga namakan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Jalani, perwakilan dari kelompok 4 yang ingin bertanya, kandungan apa yang terdapat sehingga dapat menyembuhkannya? Sangat baik, bagus. Jadi pada tumbuhan ini memiliki
Zat flavnoid, alkoid, saponin, polifenol, dan lemak adalah kandungan pada daun mangkok yang bisa mempercepat penyembuhan luka. Nah, kandungan ini ada pada gel daun mangkok yang dioleskan pada luka sehingga bisa mempercepat penyembuhan luka. Begitu? Kelompok 4 sudah puas dengan jawabannya? Pas, lompat. Bagaimana? Puas dengan jawabannya? Puas. Oke, terima kasih. Berarti kalau daun mangkokan ini dia ditumbuk saja ya? Nah, ditumbuk langsung ditaruh di bagian yang buka itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih soal itu, Bu. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Nah, nama saya Muhammad Akram Abdurrahman. Nama saya Fauzan Zaki Pratama. Saya Dan kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pengamatan tugas kami. Mohon untuk membuka slide selanjutnya. Silakan untuk Manis. Yang pertama ada buka jarak, nomor determinasinya 1B, 3B, 5A, 6A, dan 7A. Cirinya daun majemuk, divisi gimnas bermain atau tidak dinaik. 2. Sifon, nomor determinasinya 1B, 3B, 5B, dan A. Cirinya mahkota bunga berkelipatan 4 atau 5. Divisi amlos bermain atau sifon do lain. 3. Waktu kawan, nomor determinasinya 1B, 3A, 4A. Cirinya memiliki daun korafi, divisi Pteridophyta atau Pteropsida. 4. Cemara laut, nomor determinasinya 1B, 3A, 4A. Cirinya memiliki daun seperti rambut, divisi Pteridophyta atau Lycopsida. 4. Keletaan, nomor determinasinya 1B, 3A, 4B. Ciri berkembang biak dengan spora, divisi Pteridophyta atau Pteropsida. 6. Kubur hati, nomor determinasinya 1A, 2A. Cirinya tumbuh mendatar, divisi Bryophyta atau Lefacoxida. 6. Kelingawen, nomor determinasinya 1B, 3B, 5B, 9B. Cirinya memiliki daun borafi, divisi Pteridophyta atau Pteropsida. 8. Melinjo, nomor determinasinya 1B, 3B, 5A, 6B, 8A. Ciri berkembang biak biji, divisi Angiospermae atau Monocotyledonae. 9. Lepak, nomor determinasi 1B, 3B, 5B, 9B. Ciri berkembang biak dengan spora, divisi Pteridophyta atau Pteropsida. 10. Jambu monyet, nomor determinasi 1B, 3B,
5B dan 9A. Cirinya berkembang biak dengan bunga, divisi angiospermae atau dikasih medullinae. Berdasarkan hasil pengamatan, tumbuhan apa saja yang termasuk dalam Bryophyta, yaitu umur hati dan umur daun. Juga berdasarkan pengamatan tumbuhan apa saja yang termasuk ke dalam Pteridophyta, yaitu keletaan, paku kawat, dan tumbuhan baku. Berdasarkan hasil pengamatan tumbuhan apa saja yang termasuk ke dalam Spermatophyta, yaitu melinjo, jamur monyet, cemara laut, kepang, kelinowean, dan jarak pagar. Buatlah bagan tumbuhan berdasarkan hasil yang didapat dari pertanyaan tersebut. Kami di sini membuat bagan menggunakan pohon silogen. Jadi ini kan ya di foto lagi ya hasil yang ini. Inilah salah satu tumbuhan yang tumbuh lingkungan sekitar. Inilah nama ilmiahnya menggunakan aplikasi atau Google Image. Lalu dari jurnal Scholar tentang manfaat dari tumbuhan tersebut, yaitu tumbuhannya berjarak atau Jatropha L. Silakan. Nama tanaman berjarak, nama istilah, dan kelompok masuk divisi Gymnospermae. Ya, untuk manfaat beta daun jarak adalah selain ekstrak daun jarak, beta dari daun tanaman jarak juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan. Mengutip dari klikdokter.com, beta daun jarak ternyata bisa digunakan untuk mengatasi sakit gigi. Dan beta dari jarak ini bisa mengatasi nyeri yang disebabkan oleh sakit gigi. Dan beta daun jarak ini juga bisa menyembuhkan sariawan di mulut. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 4, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang ingin bertanya, kandungan apa yang terdapat di dalam sel dan apakah yang terkandung di dalam beta jarak? Oh ya, ya. Ya, siap, izin jawab. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4, apa zat yang terkandung dalam beta jarak? Zat-zat yang terkandung dalam beta jarak adalah flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan protease protein yang dapat menimbulkan luka. Sudah puas dengan jawabannya? Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 5 di sini bertanya, adakah efek samping dari tanaman beta jarak? Oh, ya, pasti ada dampak negatifnya. Efek samping dari beta jarak, yaitu seperti mual, iritasi usus, gangguan lambung, gangguan pencernaan. Ya, mungkin hanya 4 itulah yang bisa kami ketahui. Ya, sudah pas? Ya, alhamdulillah. Mungkin penutupan dari Prayoga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Selanjutnya kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil diskusi. Yang dari kelompok. Ini masih
Udah rubuh udah. Silakan. Kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri peserta tim. Saya Saka Mutiara. Saya Muslia Raja. Saya Nabi Rizal. Saya panggil itu. Cemara Laut 1B. Cemara Laut 1B, 3B, 5B, 9A, 7B. Ciri-ciri pemberi daun seperti rambut, ciri Isoperonia atau Macronophila. 2. Nomor tujuan kawan-kawan. Nomor definisi 1B, 3A, 4A. Ciri-ciri pemberi daun. Nomor 1B, 3A, 4C. Ciri-ciri bermanfaat sebagai penyerapan. Divisi Peletosia. Numero 1B, 3B, 5A, 6B, 8A. Berkembang biak dengan biji. Dimonos termite 8 virus 1B, 3B, 5A, 6A, 2B. Alat kelaminnya berupa Provirus Tonsilinae 9 lepang 1B, 3B, 5B, 9B. Berkembang biak dengan spora monolosinae atau Infosida. 10 Gelimon Gelineuen 1B, 3B, 5B, 9B memiliki daun sopor. Divisi Monogendominae atau Lipos. Dua, berdasarkan hasil pengamatan hubungan atau saja yang berlaku dalam daerah kita gunung api dan gunung daun. 3. Berdasarkan hasil pengamatan hubungan apa saja yang masuk ke dalam daerah kita lampu kawat dan hubungan lampu atau hubungan aerostatik. 4. Berdasarkan hasil pengamatan hubungan apa saja yang masuk ke dalam spermatofita Medio, Dino, Ikon, Lembang, dan Cemara Laut, Laut.
zodiak dengan biji juga terbagi menjadi dua, yaitu memiliki stabilis dan memiliki bunga. Memiliki stabilis juga terbagi menjadi dua, yaitu melinjo dan terus. Memiliki bunga juga terbagi menjadi dua. Ada bunga yang berkelipatan tiga, yaitu lepang dan kalimawan, dan yang berkelipatan empat, yaitu simpor dan cemara laut. Jadi nama ibunya Sri Laut adalah Wadelia Sri Lobata, isi Nakilota. Seruni laut memiliki manfaat untuk mengobati itu, mengurangi itu, obat yang malaya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana cara membuat obat bisul dari tanaman seruni laut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Reza akan menjawab. Tadi siswa ada pertanyaan bagaimana cara membuat obat bisul dari seruni laut. Caranya adalah dengan menggunakan getah dari seruni laut yang dioleskan di daerah yang terkena bisul, dan juga batang mudanya juga dapat digunakan sebagai obat luka yang terinfeksi. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tanya dulu, udah puas dengan jawabannya? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Pas. Silakan. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinza Wijaya dari kelompok 1. Ingin bertanya, bagaimana sih cara membuat obat malaria dari seruni laut? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Reza akan menjawab pertanyaan dari Riza. Baiklah, saya akan memberitahu cara membuat obat malaria dari seruni laut. Pertama, air perasan daun segar dilumatkan dan dicampurkan dengan perasan jeruk tipis, lalu diberikan air laut dan diminum. Kemudian, Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil. Berjejer yang tadi bisa rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Sarifah Nur Maryam. Saya Fitra Ramadan. Saya Isan Nisa. Saya Risha Nurul. Saya Anissa Putra. Nah, ini adalah hasil penyelidikan dan pengumpulan informasi dari kami. Di sini ada beberapa tumbuhan net kolektif yang nomor determinasinya ialah 1
5A, 6A, dan 7B. Dengan divisi Coniferiae, Coniferiae, dan cirinya berpembulu, memiliki sisik, jadi daun itu memiliki sisik, terus memiliki stabilis. Dengan nomor determinasi 1B, 3B, 5A, 6A, 7B, dengan divisi Coniferiae, dengan ciri berpembulu, berkembang biak dengan gigi, dan memiliki stabilis. 4. Marchantia polymorpha, dengan nomor determinasi 1A dan 2A, memiliki berada di divisi hepatikoksida dan memiliki ciri tidak berpembulu. Tidak berpembulu, memiliki daun yang mendatar dan membentuk lembaran. Selanjutnya adalah lumut daun dengan nomor determinasi 1A dan 2B, dengan divisi dioksida dan ciri tidak memiliki pembulu. Tumbuhnya tegak, terdiri dari dendroid, dan daun. Kemudian pembukaan dengan nomor determinasi 1B, 3A, 4A, dan divisi dioksida dengan ciri berpembulu, memiliki spora, memiliki daun seperti sisik. Melinjo dengan nomor determinasi 1B, 3B, 5A, 6B, dan 8A, dengan divisi Netinae, dan memiliki ciri berpembulu, memiliki berkembang biak dengan gigi, memiliki stabilis, dan daun tunggal. Yang datang dengan nomor determinasi 1B, 3B, 5B, 9B, dan dengan divisi dioksida. Cirinya berpembulu, berkembang biak dengan gigi, dan memiliki kelopak mahkota. Kalilawen dengan nomor determinasi 1B, 3B, 5B, 9B, dan dengan divisi dioksida. Memiliki ciri berpembulu, memiliki mahkota, dan berkembang biak dengan gigi. Terakhir, cemara laut 1B, 3B, 5B, 9A, dengan divisi Makrolikospida, dengan ciri berpembulu, memiliki gigi, memiliki berkembang biak dengan gigi, dan memiliki benang sari 4. Berdasarkan hasil pengamatan, tumbuhan apa saja yang termasuk ke dalam biota? Lumut daun dan lumut hati. Berdasarkan hasil pengamatan, tumbuhan apa saja yang termasuk ke dalam Pteridophyta? Berdasarkan hasil pengamatan, tumbuhan apa saja yang termasuk ke dalam Hermatophyta? Melinjo, pinus, import, batang, cemara laut, dan stemsa. Maka bagian tumbuhan berdasarkan hasil yang didapat dari pertanyaan pertama. Di sini ada tumbuhan tak berbulu terdiri dari hepatikoksida dan dioksida. Selanjutnya ada tumbuhan berbulu yang berkembang biak dengan spora ini ada paku kawat, tumbuhan dan tumbuhan paku. Dan yang berkembang biak dengan biji, dia ini memiliki strobilus yang ada juga melinjo, pinus, dan yang memiliki bunganya ada bunga kelipatan 3 yang terdiri dari lapang dan kelilamen, bunga kelipatan 4, simbol, dan cemara laut. Jadi yang keenam, tidaklah satu tumbuhan yang tumbuh di sekitar bunga, carilah nama ilmiahnya menggunakan aplikasi Planet atau Google Image. Lalu cari jurnal di Google Scholar tentang manfaat dari tumbuhan tersebut. Di sini ada rambusa, nama ini rambusa. Terus nama ilmiahnya ini Passiflora foetida.
sisi makrobiota. Tanaman lokal mempunyai manfaat. Salah satunya adalah mencegah anemia, membuat tulang sehat, dan pengobatan penyakit ginjal. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin ditanya? Rasa kurang paham? Ya, silakan. Dari kelompok 1 dulu mungkin. Bagaimana caranya membuat tanaman yang bisa dirawat anemia? Baik, dari saya akan menjawab pertanyaan dari Vika Juliani. Baik, pertanyaannya bagaimana cara membuat rumusa menjadi obat anemia? Dengan cara merebus akar dan batangnya dan lalu minum 3 kali sehari. Oke. Gimana Kak? Udah buat? Fokus Nanti boleh dicoba di rumah ya. Gimana mungkin supaya mencegah anemia? Karena perempuan tuh memang rentan untuk terkena anemia ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kapifal Mesiro dari kelompok 2 ingin bertanya, apa efek samping rambutan bagi tubuh? Baik, terima kasih untuk Kavi. Saya akan menjawab pertanyaannya. Efek sampingnya terdiri dari kayak seperti alergi, terus ada gangguan pencernaan, seperti mual, dan untuk saran saya, sebaiknya makan rumusa yang sudah matang, karena kadar racunnya sudah mulai berkurang dan Ya, cukup. Ya, silakan ditutup. Baik, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan itu presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan kegiatan presentasi yang berdasarkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Oke, ada mungkin yang bisa menyimpulkan kegiatan dari hari pembelajaran kita hari ini? Silakan, Ustaz. Identifikasi dilakukan dengan melihat ciri dan tampak, misalnya ada tidaknya pembuluh, berkembang biak dengan spora atau biji, memiliki strobilus atau bunga, berapakah jumlah kelopak bunga. Oke, ada tambahan lagi? Ya, silakan, Bang. Allah mengucapkan dia membuat tiada lompatnya. Ya, benar. Jadi kesimpulannya ada 2 macam ya. Jadi identifikasi bisa kita lakukan dengan menggunakan ciri-ciri yang tampak dari apa yang kita lihat. Mulai dari misalnya dia ada pembuluh atau tidak. Kalau yang punya pembuluh, tanaman yang tidak berpembuluh, tanaman yang kayak gimana ya? Iya, benar, tanaman lumut. Terus kalau yang berpembuluh berarti yang selain lumut ya? Kemudian ada tanaman yang berkembang biak dengan spora dan ada yang dengan biji. Kalau yang dengan biji, contohnya tanaman apa? Kalau yang berkembang biak dengan spora tapi berpembuluh, contohnya tanaman apa? Tanaman paku-pakuan, betul ya. Itu contoh-contohnya. Kemudian ada yang berkembang biak dengan biji. Kalau yang berkembang biak dengan biji, dia ininya tuh apa tuh namanya? Ada yang pakai strobilus, ada yang membentuk strobilus, ada juga yang membentuk bunga. Dan dari bunganya kita juga bisa bedakan ada yang dikotil dengan monokotil. Kalau yang dikotil, bunganya ada yang monokotil, bunganya ada kelipatan berapa? 3. Kelompok bunganya kelipatan 3. Berat sarinya juga biasanya
Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Nah, untuk itu saya minta bantuannya untuk menjawab proses dengan Google Form yang ada berikut ini. Ya, silakan diambil handphonenya. Silakan dilihat ya, dijawab pertanyaannya ya. Itu ada post test dan ada refleksi. Silakan jawab dengan sebenar-benarnya. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik kirim ya. Terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat bagi kita dan menambah keimanan kita. Amin. Saya tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.